Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Defrangga dengan NIM 137, Aldika Bayu dengan NIM 139, Nur Fadila dengan NIM 128, Salwanda dengan NIM 122, Firda dengan NIM 124, dan yang terakhir Alvenda dengan NIM 109. Nah, untuk soal pertama, sebelum menjawab soal, pada halaman 149 ini ada jadwal keberangkatan bus di mana jadwal ini adalah menjadi sebuah acuan untuk kita dapat menjawab soal di halaman 150. Soal yang ada di halaman yaitu di page 150 dulu. Soal yang ada di page 150 ini merupakan bentuk daripada skimming exercise atau latihan dari penerapan teknik membaca cepat skimming. Nah, di sini acuan teksnya itu ada di page 149, yaitu tentang jadwal keberangkatan bus, yaitu Trenton Bus Company. Sebenarnya kita langsung masuk ke soalnya. Number first tentunya di soal pertama, at what time does the 8:42 bus from Rayfield Drive arrive at Trenton Hospital on a Thursday? Nah, pada soal yang pertama ini itu menanyakan terkait bus keberangkatan pukul 8.42 dari Rayfield Drive akan tiba di Trenton Hospital pada hari Kamis itu pukul berapa sih? Nah, kita mengacu kepada page 149, yaitu jadwal keberangkatan bus. Di situ ada dua ya jadwalnya, yang Monday to Friday sama Saturday to Sunday. Kita fokus pada untuk soal ini, soal yang pertama kita fokus pada yang jadwal keberangkatan Monday to Friday, karena ini kan pada hari Kamis, Thursday. Nah, di situ bus dari Rayfield Drive yang berangkat pada pukul 8.42 akan tiba di Trenton Hospital pada pukul 9.02. Oke, ini jelas. Next, number 2. At what time does the 10:49 bus from Trenton Parade arrive at Gatley Road on a Monday? Oke, di soal nomor 2 ini masih mirip ya polanya dengan soal yang pertama. Karena di sini on a Monday, berarti kita fokus kepada jadwal yang keberangkatan bus Monday to Friday. Ingat, karena ini merupakan penerapan dari metode baca cepat skimming. Jadi kita langsung pada poin-poin penting yang ada di informasi teks tersebut. Nah, bus dengan keberangkatan pukul 10:49 dari Trenton Parade akan tiba di Gatley Road itu pada pukul 11.10, mengacu kepada jadwal keberangkatan yang ada di page 149 ya. Oke, next, number 3. If you need to be in the town center by 11 a.m. on a Saturday morning, which bus do you need to catch from Tilfield Park? Nah, nomor 3 ini sedikit berbeda. Nah, yang mana soal ini mempertanyakan jika kamu butuh untuk sudah berada di town center paling lambat itu pukul 11 AM pada hari Sabtu, maka bus keberangkatan dari Tilfield Park yang pukul berapa yang akan mengantarkan kamu ke town center paling lambat 11 AM itu sudah ada di town center, berarti sebelum 11 AM harusnya sudah sampai.
Nah, kita mengacu kepada jadwal keberangkatan bus yang Saturday to Sunday, karena di sini kan waktunya Saturday morning. Nah, kita lihat jadwal bus keberangkatan dari Tilfield Park itu yang akan mengantarkan kita ke Town Center lebih tepat sebelum pukul 11, itu yang keberangkatan pada pukul 10 pagi. Karena jam keberangkatan yang sebelumnya itu terlalu pagi, yaitu pada pukul 7.58. Nah, itu akan tiba di pukul 8.23, itu terlalu cepat. Nah, sedangkan di pukul 10 itu nantinya keberangkatan dari Tilfield Park yang busnya itu pukul 10 akan tiba di Town Center pada 10.25. Sedangkan kalau misalnya kita pilih keberangkatan bus di Tilfield Park yang jam berikutnya itu jam 11.09 tidak mungkin. Maka yang paling tepat pilihannya yang jam keberangkatan pukul 10. Oke. Saya akan melanjutkan dari soal nomor 3, yaitu soal nomor 4. If you need to be in the town center by 10:30 a.m. on a Wednesday morning, which bus do you need to catch from Treston Hospital? Jadi maksud dari soal nomor 4 di sini yaitu kalau kamu harus tiba di town center jam 10.30, bus keberangkatan jam berapa yang dari Treston Hospital itu yang sekiranya kamu berangkat dari Grand Treston Hospital nyampe ke Town Center jam 10.30, jam berapa yang sekiranya kamu nyampe jam 10.30, yaitu setelah mengacu pada tabel halaman 149 kita harus berangkat pada jam 9.02. Oke, lanjut soal selanjutnya yaitu nomor 5. If you want to arrive at the bookmark by 10:30 on a Tuesday, which bus do you need to catch from SD Clemens Cruise? Jadi yang dimaksud dari soal nomor 5 di sini, jika kamu harus tiba jam 15.30. Nah, sedangkan kamu untuk tiba di Boardwalk jam 15.30, naiknya nanti kamu dari SD Clemens Cruise. Di jam berapa kamu harus berangkat dari SD Clemens Cruise agar nyampe di Boardwalk itu jam 15.30, yaitu di jam 14.55. Oke, lanjut soal nomor 6. If you miss the 17 o'clock Tilfield Park on a Friday, what time is the next time? It's the next bus. Jadi yang dimaksud dari soal nomor 6 di sini, kita telat di hari Jumat itu keberangkatan bus. Kita mau berangkat jam 5 dari Tilfield Park di hari Jumat. Nah, kita dalam keadaan telat. Untuk keberangkatan yang selanjutnya di Tilfield Park, kita harus berangkat jam berapa? Untuk keberangkatan selanjutnya yaitu kita harus berangkat jam 18.03. Jadi jawaban dari 456 dari kelompok kami yaitu mengacu pada tabel halaman 149. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ya, yang dari nomor 7, 8, dan 9. Nah, nomor 7 ini membahas tentang jika Anda ketinggalan bus pada pukul 8:10 dari Gately Road pada hari Senin, kapan bus berikutnya tiba? Nah, di keterangan tabel tersebut, jika Anda ketinggalan itu ada selanjutnya yaitu jam 11.10. Lanjut ke nomor 8. Jika Anda harus tiba di rumah sakit Tretton paling lambat jam 17:15 pada hari Minggu, bus mana yang perlu Anda naiki dari Murrayfield Drive ya?
Nah, di tabel sebelumnya jika mengalami terlambatan ada waktu selanjutnya itu jam 15.43. Selanjutnya, berapa lama perjalanan bus pukul 11.42 dari Murrayfield Drive ke Trenton Hospital? Itu sekitar dari jam 11.42 dikurangi dengan jam selanjutnya ya, yang dari nomor 7, 8, dan 9. Nah, nomor 7 ini membahas tentang jika Anda ketinggalan bus. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 dengan pertanyaan, if you need to be at Chapel Park by 9 o'clock on Thursday, which bus do you need to catch from Trenton Parade? Di sini kita harus mencari di tabel keberangkatan dari Trenton Parade before 9 o'clock dan kita bisa berangkat pada pukul 8:49. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 dengan pertanyaan, if you need to be at Chapel Park by 9. Untuk soal yang kedua ini ada di halaman 152. Perintahnya di halaman 152. Read this etc. from some advice on giving presentation. Complete the extract using the verb in the box in the present simple or imperative. Jadi di sini kita disuruh mengisi kalimat yang belum lengkap dengan memilih kata yang ada di box ini, di kotak ini, dengan menggunakan present simple atau imperatif. Kita disuruh memberikan jawaban pada titik-titiknya. Before the presentation, blah blah, warm up your brain like our muscle, blah blah blah, warming up to help it work. Before presentation, I often blah 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 of numbers between 1 and 10. Kita artikan dulu. Sebelum presentasi, latih otak Anda. Otak kita seperti otot kita, bla bla bla, melakukan pemanasan untuk membantu bekerja. Sebelum presentasi, saya sering bla 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 nomor antara 1 dan 10. Jadi, di sini nomor 2-nya adalah need. Jadi, like our muscle, need warming up to help it works. Seperti otot kita perlu melakukan pemanasan untuk membantunya bekerja. Nomor 3, before presentation, I often think of numbers between 1 and 10. Sebelum presentasi, saya sering memikirkan nomor antara 1 dan 10. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya yang mulai nomor 5. Sebelumnya sendiri saya Aldika Bayu Setiawan, NIM 139. Kita mulai yang nomor 5. A good beginning, bla 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 bla, relax the audience. Itu jawabannya, yaitu help. A good beginning, help relax the audience. Yang artinya, itu awal yang baik akan membantu menenangkan penonton. Seperti itu. Kemudian nomor 6, so bla 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 by thanking your audience for coming.
Jawabannya adalah start. Jadi so start by thanking your audience for coming. Itu artinya jadi mulailah dengan mengucapkan terima kasih kepada audiens atau penonton kamu agar karena telah datang ke acara tersebut. Seperti itu. Kalau digabung dari teks nomor 5 tadi, a good beginning help relax the audience, so start by thanking your audience for coming. Jadi itu artinya awal yang baik akan membantu menenangkan penonton. Untuk itu jadi mulailah dengan mengucapkan terima kasih kepada audiens atau penonton karena telah hadir atau datang. Kemudian yang nomor 7, then bla 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 bla, a nice comment about the town or area. Jadi itu jawabannya adalah make, membuat. Then make a nice comment about the town or area. Itu artinya kemudian atau selanjutnya make, membuat. Di sini bisa dibilang juga diartikan berikan, membuat atau berikan sebuah komentar yang baik tentang kota atau daerah tersebut, seperti itu. Kemudian nomor 8, but bla 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 careful. Itu jawabannya adalah B. Artinya tetap berhati-hati. Kalau digabung semua dari mulai teks nomor 5 sampai jawaban nomor 8, a good beginning help relax the audience, so start by thanking your audience for coming, then make a nice comment about the town or area, but be careful. Jadi artinya awal yang baik akan membantu menenangkan penonton atau audiens. Jadi mulailah dengan berterima kasih kepada audiens karena telah hadir atau datang. Kemudian berikan komentar yang baik tentang kota atau daerah tersebut. Kemudian tetap berhati-hati. Selanjutnya teks nomor 9 sampai 12 atau yang terakhir itu dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini nomor 9. Sebelumnya kita baca dulu ya teksnya. Audiences blah 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 listening to this for too long. Many people blah 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 you start with a joke, but blah 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 at humor can be difficult. Blah 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 any jokes that cold off and people. Jadi artinya penonton titik-titik mendengarkan ini terlalu lama. Di sini kan yang tersisa adalah not tell, suggest, not like, sama not forget. Yang paling cocok di sini not like. Jadi penonton ini tidak suka mendengarkan terlalu lama. Seperti itu. Yang nomor 10 jawabannya adalah suggest. Banyak orang menyarankan kamu memulainya dengan lelucon. Nah, di sini suggest-nya ini pakai simple present, di mana tidak perlu ada tambahan s or is karena many people. Orangnya itu banyak, seperti itu. Dan nomor 11, jawabannya not forget. Kalau menjadi imperatif, dia jadinya don't forget, yang artinya tetapi jangan lupa dalam selera humor itu bisa jadi sulit. Yang nomor 12, not tell. Juga dia diubah menjadi imperatif, don't tell, seperti itu. Yang artinya, jangan menceritakan lelucon apapun yang membuat perasaan seseorang orang lain, yang membuat menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.